Baik, kita akan masuk pertemuan yang keempat. Silakan dibuka dengan doa dan nyanyi. Sebelum kita memulai perkuliahan kita bernyanyi dari Haleluya nomor 306 yang sudah saya kirim dari kelas. Tuhan mega kunduin tungtung dua-dua ya. Tuhan mega kunduin tungtung Yesus Tuhan Bapa satu kinari lau dibukahan nami ka pelajaran nami hamu tongon nahadi di tonga-tongan nami masih boy nami Tuhan belajar jangan mendingan pelajaran nami Bapa mertonggo domangan nami bani Bapa dosen nami na mengajari nami nyombamu ijol hamu tong-tong nama masuk-masuk jangan memberi habentaran aseboy mengajari nami anak-anakmu Bapa on mertonggo nami bagas berani menakut Tuhan Yesus Kristus saling mertonggo bamu amin. Amin. Ya, itu ke grup mana tadi dikirim lagunya? Saya lihat nggak ada di grup filsafat. Gimana tuh masuk? Di grup mana dikirim tadi? Di grup mana tadi dikirim? Hah? Apa? Kenapa nggak di grup apa? Di grup filsafat? Hah? Apa? Kenapa dikeluarkan? Jadi sekali lagi setiap kegiatan dimasukkan ke grup filsafat. Jangan ke grup kalian. Saya tidak ikut di grup kalian. Ngerti ya? Antonius Arjuren Arya Natasha Ayu Deborah Deviana Evi Tania Exile Hana Lika Likasina Luki Ritonga Luki Fernando Muap Mutiara Noel Rico Rina Rotua
Roy, Sri, Sumitro, Cindy. Ya? Dari mana kau tahu sakit? Alfa ya. Saya sudah katakan kan saya yang dosen di sini kan. Dikasih tahu ke saya. Jangan katanya temannya. Kalau kalian dosen di sini silakan melapor ke temannya. Tapi kalau sepanjang masih saya dosen di sini, laporkan ke saya masalahmu. Teger, Thomas, Tresia, Jenny, Yus Diaman, Ji Pangku, Oke, tanda tangan ya absen ini satu pertemuan ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pengantar teori filsafat timur dan filsafat Indonesia. Minggu yang lalu saya sudah mengajar saudara tentang pengenalan dan pengantar terhadap filsafat timur, dan dalam pembahasan kita kemarin saya sudah memberikan pemahaman tentang ciri-ciri filsafat timur, lalu apa itu filsafat timur, perbedaannya dengan filsafat barat, dan pokok-pokok pikiran dari filsafat timur itu. Nah, filsafat timur itu merupakan sebuah filsafat yang berada di wilayah Asia, yang bercorak Hinduisme, Buddhisme, Taoisme, Sintoisme, dan sebagainya. Nah, kalau saya tanya lagi, ini kan kita sudah belajar ini, apa itu arti filsafat? Siapa yang tahu filsafat? Silakan. Siapa lagi? Apa artinya filsafat? Silakan. Masih baca ya. Yang lain ada yang berani menyampaikan apa itu filsafat dari bahasamu sendiri? Ada? Seandainya saya buat ujian hari ini, Anda dapat nilai 0 ya, karena nggak ada yang berani menyampaikan apa itu filsafat. Berarti Anda tidak membaca ulang mata kuliah ini, tidak mempedulikan ya, tidak mau belajar kembali berulang tentang filsafat. Siapa yang membaca buku ini lagi berulang-ulang setelah belajar hari Senin yang lalu, dia baca lagi filsafat ini? Ada yang baca? Gak ada ya. Berarti habis filsafat sampai di meja belajar bukunya langsung ditutup gitu ya.
Lalu tadi habis makan, ingat filsafat lagi, ambil bukunya, datang lagi sini. Gitu ya cara belajarnya. Berarti Anda masih SMP SMA cara belajarnya, bukan mahasiswa. Kasihan orang tua kalian di sini. Sudah semester 3, tapi cara belajarnya belum move on dari SMA. Saya sudah mengajari kalian minggu yang lalu bagaimana cara belajar di kampus. Di kelas ini masih 20% belajar. Saya sampaikan itu, nanti saya sampaikan materi-materi itu 20%. Hanya petunjuk supaya Anda mendalaminya di kamarmu, di perpustakaan, atau di tempat-tempat lain yang menambah wawasanmu, supaya mata kuliah ini lengket di pikiranmu. Kau pahami, kau mengerti, lalu ketika ada ujian tiba-tiba Anda sudah siap mengerjakannya. Tapi kalau Anda hanya belajar untuk dapat nilai, lalu besok UTS katanya baru gitu, itu namanya otak atau mental kerbo. Siapa yang pergi ke perpustakaan membaca filsafat, buku filsafat ke perpustakaan 1 minggu ini? Gak ada. Haleluya. Aduh. Pertemuan ketiga lainnya di kelas ya. Gak ada usaha mencari pembelajaran tentang filsafat. Oke. Tidak apa-apa. Saya hanya mengingatkan saudara-saudara supaya saudara pintar. Kalau tidak mau pintar nggak apa-apa. Itu aja cara belajarnya. Oke, saya akan lanjutkan. Anda tak mengerti, itu bukan persoalan saya. Tapi saya sudah ajarkan kebenaran kepada saudara. Bicara untuk soal filsafat timur, maka kita akan berbicara soal tradisi filosofi Asia. Jadi yang pertama itu tradisi filosofi Asia. Ini yang pertama. Jadi bagaimana nanti ketika kita belajar filsafat timur, maka saudara harus belajar tradisi filosofi Asia. Apa yang tradisi filosofi? Filosofi itu apa? Nah, kalau bicara filosofi, berarti yang akan ada di dalam ingatan kita ialah filsafat itu menjadi sebuah pandangan hidup. Ini pandangan hidup. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar filsafat adalah sebuah studi tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang realitas, tentang pengetahuan, etika, logika, dan lain sebagainya berkaitan dengan manusia dan dunia yang ditanya berkaitan dengan secara kritis analisis dan konsep dan refleksi. Maka kalau kita bicara filsafat timur nanti kita berbicara soal pandangan timur. Artinya filsafat atau filosofi filsafat timur itu ialah soal pandangan. Jadi berbeda dengan filsafat barat. Filsafat barat itu bicara logika. Tapi filsafat timur itu bicara soal pandangan. Itu pandangan hidup itu menjadi bagian yang selalu hidup di orang-orang timur, orang-orang Asia. Bagaimana gaya hidup kita, habitat kita, perilaku kita, itu filsafat. Jadi hidup orang timur itu penuh dengan filsafat-filsafat. Nah, saya coba tanya dulu, apakah saudara paham dengan filsafat atau pandangan hidup itu? Kalau saya tanya misalnya orang orang Toba, apa pandangan hidup orang Toba? Apa filsafat hidup orang Toba? Ketika kalian merantau atau kalian pergi dari rumah, orang tua memberi nasihat kepada kalian. Sebuah
sebuah pandangan atau filosofi. Apa itu sudah disebut orang tua kepada kalian? Siapa orang tua di sini? Orang tua. Silakan. Apa disampaikan orang tua kalian sebagai pandangan hidup bagi kalian kalau pergi entah kemana? Apa? Apa? Pantun hangguan tulis hangguan. Apa lagi? Apa? Lalu bibi mau ngomong perjalanan. Apa lagi? Yang lain nggak ada pandangan hidup orang tuanya sebagai orang Batak Toba, nggak ada ya. Orang Batak Toba biasanya pandangan hidupnya anak koki itu moral dia. Maka dia selalu berusaha mencari segala sesuatu untuk membuat anaknya sukses. Bagi orang tua membangun rumah nggak penting, tetapi memuliakan anaknya penting. Dia akan bangga nanti di depan di atas dinding rumahnya, walau dinding bambu atau dinding papan yang bolong-bolong, tapi ada di situ foto anaknya wisuda sarjana. Jadi bagi dia nggak peduli dia dengan rumahnya yang reot yang bocor, tapi yang penting bagi dia anaknya harus sukses. Itu pandangan hidup orang tua. Sehingga bagi dia kekayaannya bukanlah apa yang saldo rekening dia atau seberapa luas tanah sawah yang dia miliki, tapi harta bagi dia ialah anak. Itu sebab orang Batak kalau tidak punya anak bagi dirinya dia orang miskin. Walau dia punya banyak kekayaan tapi dia tidak punya anak, dia masih menganggap dirinya miskin. Jadi kekayaan orang tua adalah kamu. Jadi kalau ingin orang tua bangga nanti pada saat wisuda, ya isilah otakmu dengan baik. Punyalah sedikit kelebihan dengan mereka. Janganlah belajar seperti anak SMA di sini. Habis pelajaran langsung tutup, lalu pergi kemana-mana. Ulang-ulanglah belajar, ulangi. Pergilah ke perpustakaan, baca buku-buku perpustakaan berkaitan dengan filsafat supaya sedikit lengket di otakmu, atau ulang-ulang di rumah kamarmu supaya agak keren sedikit otakmu ya, berisi daripada otak dongol kan. Yang kedua ialah soal konsep etika dan moral. Konsep etika dan moral. Jadi kalau kita berbicara soal filsafat timur nanti, maka kita tidak bisa terlepas dari konsep etika dan moral. Orang-orang timur ini kental dengan etika, sopan santun, etika adab, etika tata krama, dan juga moral. Beda dengan orang-orang Eropa, mereka tampaknya tidak punya seperti kita sopan santunnya ya. Moralnya juga yang mungkin kita lebih bermoral, tapi walaupun banyak kasus-kasus amoral terjadi di Asia juga kan, tapi mereka lebih kepada logika daripada menekankan etika dan moral. Makanya kalau mereka tidak ada bahasa halus dan bahasa kasar, kita kan bahasa halus, halus sekali, bahasa umum ya. Kayak Jawa misalnya, koe itu kasar juga, koe. Tapi sampean lebih halus, panjenengan lebih halus. Kalau itu koe-koe, tidak pun di koe, itu berarti di bawah kita atau setara kita. Tapi tidak pun di panjenengan, sampean itu sudah lebih halus. Dia sudah bicara kepada orang yang lebih tua atau dihormati. Kalau bahasa Batak, itu dia ho itu kan di bawah kita atau setara dengan kita. Itu dia halu, dia ada hormati di atas.
itu dia hamuna, itu dia aman, udah makin halus. Tapi kalau di Eropa, you semua. Where are you going to? Where are you? You. You itu nggak ada tingkatannya. Hanya satu, you. Nah, itu soal etika. Jadi di filsafat timur itu banyak sekali bicara etika dan moral. Tapi anehnya kalau di Asia ini, kalau memimpin sebuah negara atau memimpin sebuah perusahaan atau sebagainya, tidak pernah mempertimbangkan etika dan moral. Ketika misalnya mencalon gubernur, bupati, wali kota atau presiden, tidak pernah ada syarat moral. Sebaliknya di Eropa, kalau ingin mencalon menjadi pejabat publik, harus bersih dari catatan moral. Kalau kasus skandal seks misalnya, ya jangan mencalon, tidak akan diapa-apa. Atau pernah kita bully orang, jangan harap Anda dipilih. Bagi mereka itu tidak punya nilai. Atau Anda pernah korupsi, Anda mau mencalon menjadi gubernur, bupati atau presiden, di sana nggak akan mungkin menang. Kalau di kita, keluar masuk penjara kan bisa jadi bupati, gubernur, calon presiden, calon wakil presiden bisa. Karena bagi kita nggak ada persyaratan moral. Walau dalam bicara filsafat di Asia ini, di Timur ini bicara konsep moral. Aneh kan? Yang ketiga ialah soal metafisika dan kosmologi. Nah itu. Jadi kalau kita bicara di filsafat timur, maka kita akan melihat bagaimana kosmologi. Kosmologi itu, kalau minggu yang lalu sudah saya katakan, ciri-ciri dari filsafat timur itu selalu komprehensif. Baik manusia dan alam menyatu, seimbang. Jadi filsafat timur itu nanti bicara soal metafisika dari kosmologi itu seimbang. Tidak ada yang disepelekan. Jadi manusia dan alam itu saling memberi. Alam menjadi sumber kehidupan, manusia juga menjadi sumber kehidupan bagi alam. Memang itu simbiosis mutualisme. Ketika kita bernafas, mengeluarkan CO2 dibutuhkan oleh pohon-pohon, lalu pohon-pohon mengeluarkan oksigen, O2, lalu itu kita hidup. Jadi hidup ini seimbang. Itu sebabnya kalau saya tanya sekarang apa perbedaan Katolik dengan Protestan? Kalau saya tanya secara filsafat apa bedanya? Ada yang bedanya? Bicara soal kosmologi dan metafisika. Bagaimana perbedaan Katolik dan Protestan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jadi kalau misalnya seandainya ini ada sebidang utama, katakanlah ini sebidang utama, ini juga sebidang utama. Seandainya ini milik Katolik, ini milik Protestan, bagaimanalah orang Katolik mengelola sebidang tanah ini? Bagaimana orang Protestan mengelola tanah ini? Seandainya ini dijadikanlah gereja Katolik, ini gereja Protestan, apa bedanya? Atau ini rumah Katolik, rumah orang Protestan, apa bedanya? Ada yang bisa memberikan apa? Pandangan secara filsafat, secara kosmologi, metafisika dan kosmologi. Ada yang bisa melihat perbedaannya. Berarti kalian tidak pernah melihat ya perbedaannya. Jadi kalau misalnya kalian melihat nanti, kalau orang Katolik membangun gereja misalnya, katakanlah seperti ini, lalu sini nanti pastornya, lalu sini akan tumbuh nanti tumbuhan. Di sini juga tumbuhan akan tumbuh. Sini semua tumbuhan, sini juga akan rindang tumbuhan. Atau lapangan parkir yang
bangunan yang asli. Itu akan kalian lihat di gereja-gereja Katolik seperti itu. Tapi kalau ini gereja Protestan, pasti nanti gereja Protestan itu kalau membangun bangunan ini habis. Nah, ada di sini pohon-pohon ya. Paling tinggi pohon di sini kalau ada, itu kalau ada. Praktik pun sedikit, ini sedikit dari tinggi gerbang. Habis. Yang tidak adanya tambah lagi di sini ya. Di gerbang begini. Di ujung batas tanah. Itu Protestan. Membangun bangunan habis. Sama juga dengan rumah nanti. Rumah orang Katolik nanti pasti seperti ini. Ada ditanam pohon-pohon. Kosmologinya bagus. Ekoteologinya bagus. Kalau rumah orang Protestan, lihatlah rumah kalian. Ada tumbuhan enggak? Kandas semua. Habis. Yang sudah ada tanah kosongnya pun disemen lagi. Sehingga enggak ada resapan air di rumah itu. Jadi kalau orang Katolik ini datang air, turun hujan, air masuk ke tanah. Kalau di sini datang hujan, masuk ke tanah, masuk ke air, banjir. Karena kita tidak ramah lingkungan. Itu soal kosmolog dan metafisik. Pernah lihat gereja Katolik? Bagaimana? Menurut kalian sama seperti ini atau tidak? Ada seperti ini gereja Katolik? Yang mana yang sering kalian lihat? Gereja Katolik yang mana? Yang punya pekarangan dengan pohonan atau seperti ini? Kalau gereja Protestan seperti ini lihat banyak pohon seperti ini. Bagaimana gereja Protestan? Gereja kalian aja, kamu usah cari gereja kalian, gereja lain. Gerejamu bagaimana? Seperti ini, seperti ini. Yang ini. Itulah orang-orang Protestan. Cemaruk, serakah. Gak mau seimbang dengan alam. Rumah kalian pun gitu. Lihatlah rumah kalian. Gak ada tanaman di sampingnya kan. Kalaupun ada tanaman seperti ini, karena malas setiap sore dan pagi menyapu, kalian ambil parang, tebang. Malas sekali pun capek nyapu, tebang kalian tebang. Itu orang Protestan. Tidak membiarkan tumbuhan hidup di rumahnya. Tapi memelihara setan di rumahnya ya. Makanya sering cuma itu kesetanan. Marah-marah, berkelahi. Ya iyalah. Karena nggak ada space bagi alam semesta menolong kita. Habis semua. Kalau orang Katolik itu kan ada. Tak mungkinlah berkelahi lagi kalau sudah rumah seperti ini, asli ini kan. Sudah sejuk. Pergi keluar sebentar, lihat tanaman hijau. Senang dia masuk ke rumah. Kalau seperti ini mau keluar kemana? Suntuk dia. Keluar langsung jalan. Mau ke sini nggak bisa, ke sini nggak bisa, ke sana tembok. Abang nggak pening. Kalau pernah karena tinggal di sini, abang nggak kesepian dia. Nggak ada mau apa dikerjakan. Akhirnya berpikir berkelahi. Ini filsafat timur. Jadi orang-orang timur sebenarnya adalah orang-orang yang ramah terhadap lingkungan. Jadi kalau kalian merasa orang timur, ya ramahlah kepada lingkungan, kepada tumbuhan, kepada hewan. Peliharalah, jagalah, rawatlah alam ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, pengaruh terhadap filsafat barat. Nah, orang timur itu merasa minder jika berhadapan dengan filsafat barat, karena kita nggak bisa membuktikan filsafat kita, karena hanya bicara batin, ya, iman, atau bicara magic yang tidak bisa kita lihat, kita buktikan atau kita ukur. Kalau orang barat itu bisa diukur, terukur, karena berbicara logika, nalar, bisa dianalisis. Tapi kalau kita
Gak bisa. Filsafat timur itu gak bisa diukur. Tapi dirasakannya. Etika mana bisa diukur, tapi dirasakannya. Jadi ini perbedaan antara bukan pengaruh filsafat barat. Nanti kalau kita belajar misalnya filsafat timur, pengaruh filsafat barat itu banyak sekali. Itu yang kita lihat di sini. Kalau kita bicara filsafat timur, kita akan melihat keempat hal ini. Nah, sekarang kita akan melihat filsafat Indonesia. Bagaimana filsafat Indonesia? Kalau kita belajar filsafat Indonesia, apa teori-teori yang akan kita lihat nanti di sini, teori-teori dalam filsafat Indonesia. Yang pertama nanti kalau kita bicara filsafat Indonesia, ini bicara soal sejarah filsafat Indonesia. Kita bicara sejarah. Kalau nanti kalian googling sejarah filsafat Indonesia, itu pasti sedikit keluar jika dibandingkan sejarah filsafat lainnya di Asia. Kita kalah. Karena apa? Karena filsafat Indonesia itu tidak begitu banyak dipublikasi di ensiklopedia filsafat dunia. Nggak ada yang mau menulis, nggak ada yang mau melakukannya. Makanya nanti minggu depan kita akan bahas ini sejarah filsafat Indonesia. Bagaimana sejarah filsafat Indonesia supaya dia menjadi berkembang di sini. Ini yang pertama yang kita lihat nanti. Bagaimana sejarah filsafat itu di Indonesia. Indonesia ini banyak sekali. Ada banyak sekali filsafat daerah. Pandangan hidup tadi. Pandangan hidup, bukan pandangan hidup saya katakan filsafat. Bagi pandangan, bagi filsafat timur, filsafat itu bagi orang timur ialah pandangan hidup. Jadi pandangan hidup orang Indonesia ada banyak sekali. Berapa suku di Indonesia? Suku. Banyak ya. Lalu berapa bahasa daerah yang ada di Indonesia? Sukunya mungkin bisa 200. Tapi bahasa daerah di Indonesia berapa? Gak pernah tahu. Gak dibelajar mungkin di SMP SMA ya. Nah kalau misalnya kalian mau lihat sejarah Indonesia, maka kalian akan menemukan ada 103 suku atau bahasa di Indonesia, bahasa daerah. 103. Dari 103 ini, LAI sudah menerjemahkan ke dalam 37 bahasa daerah. Ini komplit PL dan P. Lengkap. 100 dari 103 itu 37 telah selesai diterjemahkan. Ini termasuk bahasa Toba, Simalungun, Nias, Angkola, bahasa Simalungun, bahasa Karo, gitu. Termasuk itu. Dan masih ada sekitar 66 bahasa yang belum diterjemahkan. Baik PLP. Ada 166 bahasa yang belum diterjemahkan. Waktu untuk menerjemahkan satu alkitab ke dalam bahasa daerah, satu bahasa ya, itu membutuhkan waktu 20 tahun. 20 tahun. Jadi kalau misalnya ada bahasa daerah yang belum punya Injil atau Alkitab, waktu untuk menerjemah itu 20 tahun. Jadi kalau dikalikanlah 66 kali 20 tahun, berapa tahunlah supaya LAI bisa menerjemahkan Alkitab ke 66 bahasa. Jadi 66 kali 20 berapa? 1320 tahun. 1320 tahun yang akan datanglah baru selesai LAI menerjemahkan ke 66 bahasa ini. Masih hidup nggak tahu sekitar tahun ini. Hidup pakai enggak sama masih 3.330 tahun yang akan datang masih hidup.
20 tahun yang akan datang masih hidup, masih lumayan lah ya. Masa 1000 masih bisa 1000 tahun. Hairul Anwar itu, aku ingin 1000 tahun, kata Hairul Anwar. Itu puisinya. Kalau kenyataan nggak ada orang yang hidup 1000 tahun, ya kan? Jadi coba bayangkan, untuk menerjemahkan dengan bahasa ini dibutuhkan 1320 tahun. Berarti penting menerjemah bahasa Alkitab ke dalam bahasa-bahasa daerah. Nah, kalau saya tanya sekarang, apakah kalian sudah baca Alkitab semuanya? Dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Sudah baca belum? Wow, siapa yang sudah baca sampai habis? Tamat? Gak ada. Gak ada. Haleluya, haleluya. Kalau calon pendeta nanti, kalau calon hamba Tuhan. Tapi membaca kebenaran yang sudah ada, enggak kalian baca. Baca filsafat tidak, baca Alkitab tidak. Yang kalian baca apa di kamar kalian? Kalau saya tanya sekarang, berapa jumlah pasal dalam Alkitab? Berapa? 66 pasal. Ya, Alkitabmu mungkin. Kejadian aja sudah 50 pasal. Jadi Alkitab dia 66 pasal. Berapa? Ya, 1100. Berapa? 1100? Ya, 1188 pasal. Jadi kalian bacalah 1188 pasal. Kalau dibagi 4 bulan, mulai sekarang kan September, Oktober, November, Desember. Kalau dibagi 4 bulan, itu berarti 297 pasal satu bulan. Kalau dibagi setiap hari, 297 bagi 30, sekitar 10 pasal satu hari. Jika ingin tamat satu tahun ini. Jadi bacalah 10 pasal satu hari. Bangun pagi 2 pasal, makan siang 2 pasal, sore 2 pasal, mau tidur 2 pasal, 10 pasal satu hari. Rutin. Maka Anda tamat dan khatam nanti kitab suci. Ya, kalau tidak, ya pulang aja lah kalian dari sini. Di tingkat 2 kok sudah dapat kitab. Sudah belajar pembimbing PL, pembimbing PB. Saya sekarang mengajar pembimbing PL. Saya wajibkan semua mahasiswa baca Alkitab dari PL sampai PB. Kalau tidak tamat dari saya. Untung kalian tidak pembimbing PB. Ini masih filsafat. Saya tidak paksakan kalian. Tapi kalau saudara tidak baca, saya akan merasa salah mengajar di kelas ini. Ini bukan kelas teologi, mungkin ini kelas ekonomi atau ekonomi bisnis, atau mungkin ini kelas fakultas kedokteran yang tidak suka baca kitab, atau mungkin sekolah tinggi ini, sekolah kita ini bukan sekolah tinggi teologi, mungkin sekolah tinggi TikTok ini. Karena mungkin kalian mahasiswanya hanya dengar baca tonton TikTok sudah Pak. Kita luar aja di depan sana, sekolah tinggi TikTok bisa demi. Itu aja supaya lebih pas kan, karena mahasiswanya nonton TikTok semua. Enggak ada baca kita. Nah, kalau saya tanya berapa ayat Alkitab semua? Kalau ini 1188, berapa ayat Alkitab? Semuanya. 31.000 171 ayat. Ada yang hafal ini 31 ayat ini? Ada yang mampu menghafalnya? Mungkin sampai kiamat dunia ini enggak ada orang yang berhasil menghafal Alkitab. Karena Alkitab tidak perlu dihafal, tapi dipahami dan dilakukan, diimani. Kalau saya tanya kalian sekarang, paling kalian hafal 2 ayat. Yang pertama Kejadian 1 ayat 1. Yang kedua ayat Sidimu yang kali ini. Itu pun kalau ini. Coba saya tes dulu. Kamu ayat Sidimu apa? Apa sih? Kalau kau? Ya. Hah? Ini
dulu kita nggak ingat sini. Aneh. Kalau kau? Ya apa? Ya, hanya 2 ayat itu benar. Tapi mengaku nanti ingin jadi seorang toloh. Gitu. Jadi bagaimana mungkin? Jadi kalau misalnya 31.000 salah satu ayat, biaya untuk menerjemah Alkitab satu ayat itu 90.000. Satu ayat 90.000. Berarti untuk menerjemah sebuah Alkitab berapa biayanya? Menerjemah sebuah Alkitab berapa biayanya? 90.000 kali 731.171. 2 miliar. 2 miliar berapa? 800? 5 juta. 2,8 miliar untuk satu Alkitab. Nah sekarang Alkitab sudah diterjemahkan baru, terjemahan baru 2. Saya sarankan saudara belilah itu sebagai mahasiswa teologi. Belilah Alkitab terjemahan baru 2. Pergilah ke LAI, belilah. Daripada kau membaca Alkitab yang sudah usang dalam arti terjemahannya. Supaya apa? Supaya kau mampu menjadi seorang teolog yang handal. Bacalah setiap hari. Saya hanya sarankan ya, bacalah Alkitab, kalau boleh tamat PL dan UI. Dan jangan terkejut nanti kalau sewaktu saya tanya sudah sampai di mana Anda baca kitab suci. Oke. Yang kedua, kalau kita nanti bicara soal filsafat Indonesia, maka yang kita bicarakan ialah pemikiran filsafat klasik Indonesia. Pemikiran filsafat klasik Indonesia. Artinya adanya pemikiran-pemikiran filsafat para filsuf Indonesia yang klasik tapi tidak terpublis karena kemampuan kita menulis kurang. Saya katakan tadi di ensiklopedia atau di jurnal-jurnal filsafat tidak banyak. Sehingga filsafat Indonesia ini tidak terpublis, tidak dikenal orang. Misalnya filsafat klasik, pemikiran filsafat klasik kita Ki Hajar Dewantoro, apa yang sering disebut Ki Hajar Dewantoro dalam filsafat. Mulai dari SD SMP itu sampai SMA selalu itu disebut di sekolah. Apa itu? Tuturi Handayani. Apa artinya Tuturi Handayani? Ada 3 itu Naraso, apa itu masak bau Tuturi Handayani. Kalau kalian memakai sebuah topik SMP atau SD, Tuturi Handayani. Itu pemikiran-pemikiran filsafat klasik. Ada juga Raden Ajeng Kartini. Apa pemikiran dia? Habis gelap terbitlah terang. Ada juga Soekarno. Apa pemikiran Soekarno? Atau Marhainisme, apa itu? Yang sering dikenal dalam pemikiran Soekarno. Gak ada yang kalian ingat dari pemikiran Soekarno. Ada juga ya. Berilah aku 10 orang pemuda, maka aku akan mengguncangkan bumi. Apa lagi? Jas merah. Apa arti jas merah? Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Banyak sebagai pemikiran-pemikiran seperti itu, pemikiran-pemikiran filsafat klasik orang Indonesia ada. Lalu yang ketiga nanti ialah filsafat Islam. Filsafat Islam ini, ketika orang Islam datang ke Indonesia, maka
Islam itu tidak langsung diterima oleh orang Indonesia. Ada proses yang panjang. Berapa ratus tahun Islam bisa diterima di tanah Jawa? Berapa ratus tahun? Kalau kalian baca nanti sejarah masuknya Islam di tanah Jawa atau di Indonesia, itu prosesnya lama sekali. Ada 400 tahun. Menggantikan peradaban budaya dari Hindu di kerajaan Mataram, kerajaan Majapahit, itu lama sekali. Sampai Wali Songo itu jadi Islam, barulah Islam bisa masuk ke tanah Jawa. Dengan masuknya Islam ke tanah Jawa, maka terjadilah filsafat Islam di tanah Jawa. Jadi ada nanti filsafat itu berbaur dengan budaya Jawa, dipahami dalam perspektif Jawa. Maka ada Islam Nusantara, ada Islam moderat. Nah, sekarang kan ditawarkan negara itu kan Islam moderat, supaya orang Jawa itu atau orang Indonesia itu memahami Islam dari budayanya, tidak membuang budayanya, tidak membuang tradisinya. Sehingga filsafat Islam Jawa ini menunjukkan bahwa Islam itu telah bercampur dalam kehidupan orang Indonesia Nusantara. Maka dia disebut dengan Islam Nusantara. Tapi ada juga Islam di Indonesia. Apa bedanya Islam di Indonesia dengan Islam Indonesia? Apa bedanya itu? Islam Indonesia dan Islam di Indonesia. Apa bedanya? Hah? Kalau Islam Indonesia itu berarti seperti yang katakan tadi, Islam itu telah mengalami perubahan atau asimilasi terhadap budaya dan tradisi Indonesia. Tapi kalau Islam di Indonesia berarti Islam itu diterapkan di Indonesia dari Timur Tengah. Orang Timur Tengah pakai baju kerudung, pakai baju jilbab, pakai baju gamis, maka orang Islam di Indonesia harus seperti orang Timur Tengah. Jadi dipindahkan kebudayaan Timur Tengah ke kebudayaan Indonesia. Itu namanya Islam di Indonesia dan Islam Indonesia. Nah, kalau saya tanya sekarang, Kristen itu Kristen di Indonesia atau Kristen Indonesia? Menurut kalian mana? Kristen Indonesia atau Kristen di Indonesia? Kristen Indonesia. Jadi kalian menganggap sekarang Kristen itu Kristen Indonesia, bukan Kristen di Indonesia. Yang mana benar? Kristen di Indonesia atau Kristen Indonesia? Kristen Indonesia. Jadi kenapa setiap minggu kalian pergi atau sintua pendeta pergi ke gereja pakai jas, pakai dasi? Tradisi Indonesia itu. Itu tradisi apa? Tradisi? Ya kenapa kalian katakan lagi Kristen Indonesia? Kalau tradisi Eropa yang kalian pakai ke gereja, pakai jas. Orang di Eropa itu pakai jas, pakai dasi karena dingin. Jadi supaya hangat mereka pakai jas, pakai dasi. Di Medan panas, pakai jas lagi, pakai dasi lagi. Itu Kristen di Indonesia atau Kristen Indonesia? Kalau misalnya kalian bernyanyi buku ende kidung jemaat, apalagi kita endenden haleluya, sinuno, itu Kristen Indonesia atau Kristen di Indonesia? Kristen Indonesia. Kristen Indonesia. Jadi menurut kalian lagu-lagu yang kalian lagu itu Kristen Indonesia itu? Lagu-lagu Indonesia itu yang kalian nyanyikan itu? Atau lagu Eropa yang diterjemahkan ke bahasa Simalungun, ke bahasa Toba, ke bahasa Nias, ke bahasa Angkola, atau ke bahasa Dairi?
Mana yang benar? Diterjemahkan atau kalian cipta dari bahasa kalian? Ya? Berarti kalian Kristen di Indonesia atau Kristen Indonesia? Mulai sadar ya. Kalian ternyata bukan orang Kristen Indonesia kan? Kalian orang Kristen di Indonesia kan? Teologi yang kalian baca, teologi Paul Tillich, Calvert, atau teologinya Johnson Song, atau teologinya apa lagi, Bahtera Sakti. Mana yang kalian baca? Artinya pemikiran kalian sekarang ini yang belajar ini gaya Eropa atau gaya Asia? Mana? Kalau diberi pilihan, kalian sekolah ke Amerika atau ke Jerman atau sekolah ke UKDW atau ke SD Jakarta, mana kalian pilih? Ya? Kalau ada beasiswa, kalian disekolahkan ke Jerman, ke Amerika, ke Belanda, mana pilih? Ke UKDW, UKSW atau SD Jakarta? Mana? Kemana kalian mau pilih? Luar negeri. Berarti Kristen di Indonesia ya. Sama seperti orang-orang Islam itu pergi ke Timur Tengah belajar agama Islam kan, lalu menerapkan kehidupan Islam di Arab Saudi, di Timur Tengah, di Indonesia. Seperti juga kalian studi ke luar negeri lalu menerapkan pemikiran orang Barat di rumah kalian sendiri. Makanya kita tidak maju-maju berteologi. Karena bangga dengan rumah orang, rumahnya diabaikan. Sebabnya kita nggak ada maju. Teologi kita teologi stagnan. Kalau kalian dengar musik misalnya, dan pikiran kalian nuansa apa itu? Natal ya. Itu lagu Eropa atau lagu daerah kita? Jadi ada lagu daerah yang kalian nyanyikan. Kalau kalian nyanyikan lagu daerah itu, langsung connect pikiran ke Natal. Ada? Kalian? Yang dicipta oleh komponis-komponis wilayah kita, daerah kita. Lalu ketika dinyanyikan itu langsung bayangan kita, oh sudah Natal ini. Ada? Berarti kalian masih Kristen Indonesia atau Kristen di Indonesia? Sadarlah kalian itu. Supaya berguna sekolah ini. Supaya kalian menjadi teolog-teolog Indonesia yang menggali Indonesia dari perspektif Kristen. Jangan bangga jebolan Amerika, jebolan Belanda, jebolan Jerman. Toh tidak mengerti Indonesia. Maka khotbah-khotbah kita tidak pernah membumi. Khotbah-khotbah kita menyawang. Karena yang dibahas surga di sana, bukan yang dibahas bumi di sini. Itu yang nanti kita lihat filsafat Islam, lalu filsafat modern Indonesia. Nah, filsafat modern ini sudah mengalami perkembangan bahwa orang-orang Indonesia mulai menggali filsafatnya sendiri dan mempublikasikan ke dunia. Sehingga filsafat kita itu bukan lagi underestimate, tapi filsafat kita itu dikenal dalam dunia modern. Ada juga filsafat kita sekarang yang mulai go internasional. Kalian lihat nanti. Jokowi ini kan hampir disenangi seluruh dunia. Dia sudah menetapkan batik nasional dan hari batik nasional. Dan dunia sekarang sudah menghargai batik. Dan jangan lupa, kalau kita tidak segera mengklaim semua filsafat kita ini sebagai milik kita,
maka luar negeri pun nanti akan mengklaim banyak milik kita jadi milik mereka. Kalau pergi kalian ke apa? Ke Malaysia, gondang itu mereka sekarang sudah mulai patenkan milik mereka. Gondang. Gila ya. Batik pun sekarang sudah mulai mereka patenkan milik mereka. Artinya itu berasal dari Malaysia, bukan dari Indonesia. Itu kita terlambat mengklaim milik kita. Hati-hati istrimu dan jangan-jangan diklaim orang. Kalau kau sudah menikah, diklaim orang milik orang. Karena terlambat kau mengklaim itu milik. Di filsafat modern ini bisa terjadi semua. Nah selain filsafat modern nanti akan terjadi juga pemikiran modern. Dan ketika kita mempelajari filsafat Indonesia nanti, maka poin-poin ini akan menjadi fokus kita. Bagaimana kita melihat filsafat itu menjadi sebuah peluang besar bagi kita yang belajar filsafat ini. Sehingga kalian nanti tidak hanya melihat gereja kita sebagai gereja yang suku, yang tidak memiliki peluang apa-apa, tidak punya potensi apa-apa. Tapi sebagai gereja suku nanti kita punya kekuatan mengembangkan teologi berbasis tradisi kita. Kalau kita lihatlah bangunan-bangunan sekarang, bangunan-bangunan gereja, itu masih Kristen Indonesia atau Kristen di Indonesia? Bangunan-bangunan gereja. Kristen di Indonesia. Karena konstruksi bangunan itu seperti Eropa semua. Dibuat bangunan gereja tinggi-tinggi. Padahal orang Indonesia pendek-pendek. Aneh kan? Dibuat menaranya tinggi-tinggi. Kita melihatnya begini. Tapi kita pendek. Sayang sekali bangunan itu tinggi-tinggi. Kalau dibangun satu lagi gereja pun bisa dari yang tinggi ke atas itu kan. Tapi bangga sekarang. Membangun gereja miliar-miliar. Tapi setelah dibangun gak ada orang di dalam. Gak ada orang ke gereja. Kayak di Jerman sekarang gak ada orang ke gereja. Yang ke gereja itu orang yang sudah mau mati ke gereja. Di mana pemuda nggak tahu kita. Di mana orang yang produktif nggak tahu kita di mana. Nah sekarang pemikiran-pemikiran kontemporer ini perlu. Apalagi nanti bonus demografi tahun 2031-32 kalian sudah berperan di sana. Sekitar 10 tahun yang akan datang kan kalian sudah pendeta. Dan di situ kalian sudah harus mengambil peran. Menawarkan sesuatu bagi gereja, bagi masyarakat, dan bagi dunia ini. Nah itu yang perlu nanti kita lihat dalam filsafat Timur dan filsafat Indonesia. Sekarang kita akan melihat apa tantangan ketika kita belajar filsafat Timur dan filsafat. Apa tantangan atau kesulitan ya, kesulitan. Yang pertama itu adalah bahasa. Jadi kalau kita hendak belajar filsafat Timur, persoalan kita yang paling utama ialah bahasa. Karena filsafat itu berada ditulis atau disimpan dalam bahasa-bahasa kuno. Misalnya bahasa Sanskerta. Seperti tadi, Murian Dayani atau Bhinneka Tunggal Ika. Itu bahasa-bahasa Sanskerta. Itu masih bahasa yang umum ya. Ada bahasa Sanskerta yang sulit kita menepati. Atau bahasa Cina kuno atau bahasa Jepang kuno. Jangan jauh-jauh ke daerah sana. Bahasa aksara Batak pun mungkin kalian tidak tahu membacanya. Kalau saya tulis misalnya ini apa bacanya?
matahari. Jadi kalau kalian tidak pandai membaca aksara Batak, kalian dibilas orang Batak. Matahari. Atau misalnya ini contoh. Ini apa? Apa? Misalnya? Ramli. Oh ini nama saya. Jadi kalau kalian tidak tahu bahasa aksara Batak, sayang sekali. Kalian dibodoh-bodohi orang nanti, dibuat orang nanti menjadi sama orang lain kan, dibuatnya misalnya gini. Buat ini dulu. Soalnya begini, dia buat kode begini ketika kita kan supaya kita dieksekusi. Apa artinya? Bunuh. Kali tidak ngerti apa artinya. Malah dibilang sama teman, bunuh. Kau nggak ngerti, kata pula kau. Sudah mau dibilang orang bunuh, udah dia kan? Masih kata-katawa. Karena dibilang orang pakai bahasa aksara Batak, bunuh. Di komputer sekarang kan sudah ada aksara Batak. Pelajari aja aksara Batak di komputer. Jadi kalau kau tidak siap menghadapi itu, ya kau nggak bisa berfilsafat. Kau harus bisa bahasa-bahasa yang menulis filsafat itu di timur ini ya. Bahasa Sanskerta, bahasa China, bahasa Korea. Supaya bisa berfilsafat. Soalnya kalau kalian bisa bahasa Korea, kalian kan nonton drakor kan, banyak kali nonton drakor kan, drama Korea. Kalian ambil filsafat Korea itu, drama Korea itu. Misalnya kalau sudah menikah nanti kalian kan, telepon suaminya kepada istrinya di rumah. Halo sayang, bagaimana kabarmu? Sehat? Kau udah makan? Sudah. Bagaimana anak kita? Udah tidur. Kalau seperti itu komunikasi istri kepada suami, maka suami menganggap istri itu orang lain. Bukan istri, itu orang lain. Maka suaminya tidak tertarik pulang rumah. Karena yang di rumah itu bukan istrinya, orang lain. Maka keharmonisan kurang. Tapi kalau kalian tonton nanti film Korea, telepon suaminya kan dari kantor atau dari apa, bagaimana jawabnya? Soalnya dia katakan hamsamida, hamsamida, gitu kan. Jadi kalau kita praktekkan itu dalam percakapan suami istri, halo mama, bagaimana kabar? Saya sehat sayang. Pasti suaminya tertarik mendengar bicaranya seperti itu. Hamsamida, aku sehat sayang. Wah, suaminya ingin cepat pulang. Karena gaya komunikasi drama Korea itu memantik orang berbicara, mendayu, dan itu yang disukai laki-laki. Jadi kalau laki-laki dijawab seperti orang kantoran, maka laki-laki itu menganggap yang dia teman bicaranya itu orang lain. Tapi kalau yang menjawabnya itu orang yang punya seni, maka dia menganggap itu adalah temannya untuk bercanda gurau. Makanya dia tidak pulang ke rumah, karena jawaban istrinya tadi, sudah tidur, udah makan, ya. Jadi orang lain pergi dia ke warung sebelah, baru sampai mau minum apa, nasi. Wah ini ketemu ini ya. Minum kopi teh sejuk. Silakan duduk mas, sebentar ya tunggu. Wah manis sekali kawan ini, suaranya lembut ya kan. Senang dia di situ berjam-jam.
Di rumah nggak mau dia, karena sampai di rumah nanti nggak ada titiknya. Tarik nafas pun nggak sempat. Suaminya mau jawab, ini rumah merah kayak ini. Pergi dia dari sini, gak mau pulang. Di mana kau Pak? Ya kerja. Padahal sedang menunggu teh manis dari ini Mas gitu kan. Di rumahnya nggak dapat itu jawaban itu kan. Mau minum apa kau? Bikin dulu kopi. Biar sendiri situ. Ada tanganmu kan katanya. Ya nggak pulang dia ke rumah. Nggak ada bahasa yang lembut kan. Bahasa yang kasar itu. Itu Korea. Jadi sahabat mereka itu memberi jawaban yang lemah lembut gitu ya. Sehingga drama Korea itu kan enak ditonton orang kan, jutaan orang nontonnya karena hamsamida. Itu dia gaya bahasanya gitu. Orang laki-laki mendengarnya tertarik dia. Kita komunikasi kita apa? Udah makan kau? Udah. Itu aja bukan tanya. Ada yang mau pulang. Gitu, jadi robahlah gayamu ya, bahasa. Itu kesulitan kita. Yang kedua selain bahasa ialah konteks budaya. Nah, konteks budaya ini pun membuat kita kesulitan memahami filsafat timur. Karena lain ladang, lain lalangnya, lain belalangnya. Lain ladang, lain belalangnya. Ladang ini belalangnya bertanduk. Lain ladang di sana belalangnya pendek, kan? Lain. Tapi namanya belalang juga. Lain daerah, lain adatnya. Kalau disatukan adat Toba dengan adat Karo nggak bisa. Adat Jawa dengan adat Simalungun pun nggak bisa. Tetap harus berjalan adat itu. Ada yang mengalah. Biasanya yang mendominasi adat Toba kan. Adat Toba yang mendominasi. Apapun adatnya tetap Toba kan. Kalau di luar Toba bukan adat itu kan. Itu dominasi adat Toba itu kuat. Ya mungkin karena banyaknya mereka populasinya kan. Sama seperti orang Jawa itu mendominasi mereka. Jadi konteks budaya ini pun membuat kita kesulitan memahami filsafat ini. Karena di setiap daerah, misalnya di daerah Padang yang menjadi pemimpin itu bukan laki-laki, tapi perempuan karena mereka matrilinear bukan patrilinear. Jadi keturunan itu ditentukan oleh perempuan di sana. Jadi yang meminang itu bukan laki-laki, perempuan. Jadi perempuan yang mencari pasangannya. Kalau kita kan laki-laki yang cari pasangan. Itu. Jadi di Batak itu juga ada taruhan jual, alat jual. Kan? Istilahnya pesta di Parboru, di tempat pengantin perempuan atau pesta di pengantin laki-laki. Kalau di Jawa, siapapun pengantinnya pasti di rumah perempuan semua adatnya. Kalau Jawa, itu jadi beda-beda konteks budaya. Selain konteks budaya, konsep perbedaan konsep filosofi. Perbedaan konsep filosofi tadi saya katakan pandangan hidup. Cara mereka melihat hidup itu berbeda. Misalnya saja di Indonesia saja atau di misalnya di katakanlah di Filipino. Filipino itu makanan yang terkenal di situ apa? Tahu kalian kalau makanan terkenal di Filipino? Kalau kalian pergi ke Filipino datang ke sana, yang disuguhkan di situ ialah anak ayam yang gagal
atau anak ayam yang mau menetas itu atau gagal menetas itu udah dimasak. Yang gagal menetas, wah itu makanan terenak bagi mereka. Kalau kau itu mengatakan, wah kayaknya enggak diterima mereka kalian. Harus kau makan tuh. Karena belum ada bulunya kan, belum ada bulunya itu kan. So rasa itu tenang aja, nah gitu aja, telan gitu. Itu di Filipina. Kalau ke Kalimantan, ke Dayak. Kalau ke tamu misalnya, yang dimakan apa? Daging yang busuk. Ditanam dulu, dikubur dulu daging ini. Baru itulah kita makan. Itu untuk tamu terhormat. Silakan makan. Kelihatan pula. Ya jangan kalian hina itu. Kalau kalian hina itu ya kalian selesaikan. Gitu. Itu beda pandangan hidup ya. Sama seperti kalau misalnya kalian ke Nias dulu. Ke Nias itu makan durian itu nggak ada yang yang bagi kita yang lembek-lembek ya. Orang Nias makan durian itu bukan yang lembek-lembek, yang mengkal. Masih keras di dalam. Oh itu yang enak mereka makan. Kalau yang sudah kita makan yang di sini itu yang lembek itu bagi mereka itu durian busuk. Beda kan? Jadi kalau kita makan durian di Nias, jangan harapkan ada durian itu yang seperti yang kita bayangkan lembek. Sama seperti kalau mereka makan durian di kita, kalau kita suguhkan sama durian yang sudah lembek itu, dia katakan ini juga busuk, gak dimakan lagi. Beda ya? Itu pandangan hidupnya beda. Nah, ini beberapa catatan kesulitan kita dalam filsafat timur ini, perbedaan filosofi dan kemudian keanekaragaman tradisi. Keanekaragaman tradisi. Ini kesulitan kita, tradisi-tradisi daerah A dengan tradisi-tradisi daerah B beda. Misalnya kalau di adat Simalungun, kalau sejak mulai adat itu kan ada demban panukunan kan, kasih demban dimakan. Ada Toba nggak ada demban panukunan, yang ada pinggan panukunan kan. Di atas pinggan panukunan itu ada RP. Diambil Raja Bahara nanti ke sini kan. Dan pengguru ini fitnah ya, penghasilan itu bagi Raja Parahata. Beda. Jadi Karo misalnya kalau menikah harus ada ngantin manu. Sore-sore kan ibadah. Kalau di Toba nggak ada itu. Atau di Simalungun nggak ada. Kan beda tradisi. Kalau di Simalungun ada manuk naniatur. Ada manuk diatur kan? Di yang lain manuknya nggak bisa diatur, lari dia. Kan beda kan? Itu jadi beda tradisi sehingga pemahamannya beda. Dan masih banyak hal kesulitan kita ketika kita belajar filsafat timur ini. Karena filsafat timur ini kalau kita berdalam lagi nanti seperti saya katakan tadi beda dengan filsafat barat. Filsafat barat nggak ada tradisi. Filsafat barat itu kan membahas pemikiran-pemikiran seseorang kan. Tidak ada di situ tradisi, budaya, bahasa, tidak ada. Kalau misalnya kita bicara soal filsafat Aristoteles, Plato, atau Pascal, itu kan tidak perlu kita belajar tradisi Pascal, tradisi Plato, tradisi yang lain-lain, nggak perlu.
Tapi kalau kita bicara timur, gak bisa kita lepaskan dari tradisi-tradisi, filsafat-filsafat mereka, bahasa mereka, dan sebagainya. Jadi kita harus nanti berkaitan membahas itu semua. Oke, sampai di sini ada kira-kira pertanyaan? Ada? Oke, kalau tidak ada, sampai di sini dulu. Kita akan bertemu minggu depan membahas tentang filsafat Indonesia. Ketua kelas mana ketua kelas ini? Mana ketua kelas? Komti, tanda tangan ini. Oke, silakan ditutup dengan nyanyi dan doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita bernyanyi dari kitab Mende nomor 327 yang saya kirim di grup filsafat. Seperti ini. Tuhan dibatasi nemani. Mari kita bernyanyi. Tuhan dibatasi nemani, sejumpakah kita pagi, Dia tetap singgawali. Tuhan dibatasi nemani, sejumpa kita sejahtera. Dibatasi berjumpa kita, sejumpa kita jumpakan. Dibatasi berjumpa kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami dengan baik-baiknya Raja surga, berjumpa kepada kami dan baliknya lepaskan kita kembali bersama Tuhan. Bermetal mencernalah ibas di samping channel maka dipelajari kami filsafat timur Tuhan kami semua susah. Langkah sejarahkan Bapak dosen kami dan kami bansi berguna ibas berikan kanser yang dan kegiatan sirang mulia hati kami semua susah kami kulina ibas kelas enda bujur Tuhan Yesus enda Tuhan kami arah karena Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, ini sekedar juga saya sampaikan supaya saudara-saudara tahu kalau permisi ke kamar mandi ada batas kewajaran. Tadi siapa teman kalian yang keluar tadi? Siapa? Apa? Ya, bagi saya dia sedang kuliah. Siapa teman tadi? Dikasihna sebayang. Lebih baik dia berpermisi tadi, dia mau berdoa. Dia kan saya permisi keluar Pak. Dan ini sudah kan di luar batas kewajaran. Bagi saya itu sudah saya anggap absen ya.
Oke ya. Jadi di kelas ini ada aturan main. Jangan nanti kalian pergi permisi lalu kencingnya setengah jam. Itu bukan permisi. Ada batas kewajaran. Oke, sampai jumpa minggu depan ya.